kita bisa mulai untuk apa namanya clear area ya.
Oke. Oke. Selamat siang, saya start video dulu. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di acara seri Ngobrol Parekraf. Saya lihat sudah banyak audiens yang berkumpul siang hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya tadi sambil mendengarkan alunan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ya. Semoga bisa menambah semangat kita siang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam seri Ngobrol Parekraf. Pembuatan konten kreatif saat traveling. Selamat siang, saya Sarma Dahita. Saya akan menjadi host untuk acara kita siang hari ini, Jumat 26 Juni 2020. Tidak terasa sudah mau selesai di semester pertama tahun 2020 dan kita akan segera masuk ke dalam semester kedua di tahun ini. Ini adalah acara kedua dari rangkaian webinar yang sudah disiapkan oleh Kemenparekraf untuk Anda semuanya. Acara pertama hari Rabu kemarin kita sudah melaksanakan webinar dengan tema musik. Ya, dan hari ini kita akan mengangkat topik mengenai workshop pembuatan konten kreatif saat traveling, atau mungkin teman-teman sudah mendengar tentang travel vlogging. Nah, kita akan mendengarkan pemaparan dari orang travel vlogger ya, yang sudah banyak menghasilkan konten video traveling yang sangat menarik dan informatif. Siapa saja dia, siapa saja mereka, saya akan kenalkan nanti ya. Dan susunan acara kita hari ini, setelah saya membuka dengan saya membuka acara hari ini, kita nanti akan mendengarkan 3 pemaparan dari Kemenparekraf dan juga dari kedua travel vlogger kita hari ini. Dan di sesi terakhir akan ada tanya jawab atau Q&A. Jadi untuk teman-teman semuanya boleh mengajukan tanya jawab. Caranya bagaimana? Nah, ini ada caranya ya. Sedikit juga peraturan yang perlu kita patuhi untuk kelancaran acara kita hari ini. Pertama adalah mikrofon akan kami tutup. Jadi untuk menghindari suara yang bertabrakan dan bisa terdengar jelas. Lalu di sesi akhir nanti setelah seperti tadi yang saya bilang akan ada tanya jawab, teman-teman bisa mengklik fitur Q&A. Jadi kalau teman-teman lihat di Zoom masing-masing di bagian bawah ada fitur Q&A. Jadi ada partisipan, ada Q&A. Nah, kita gunakan fitur itu untuk mengajukan pertanyaan ya. Formatnya teman-teman bisa tulis nama, lalu institusi atau lokasi teman-teman berada di mana, dan tujuan pertanyaan. Apakah kepada Ibu Nia dari Kemenparekraf, Mas Arief, ataupun ke Mas Sutikno, para narasumber kita hari ini. Saya sebagai moderator nanti akan memilihkan pertanyaan mana yang akan kita bacakan di hari ini. Lalu di tengah-tengah acara kami akan melaksanakan polling nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti kita harapkan bisa mengikuti polling yang kami lakukan. Dan setelah itu terakhir adalah acara ini akan kami rekam ke seluruh rangkaian acara hari ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengarkan kembali informasi atau pemaparan yang diberikan di hari ini, boleh nanti menyaksikan kembali rekaman acara ini di channel YouTube-nya Kemenparekraf. Oke, baiklah, saya akan segera langsung memulai acara kita. Saya akan menyambut dan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Nia Niscaya sebagai Deputi Bidang Pemasaran Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang, Ibu Nia. Boleh agak dinyalakan mikrofonnya mungkin ya, teman-teman host. Ya. Halo, Ibu Nia. Oke, selanjutnya saya sapa saja narasumber kita. Yang kedua, oke, Ibu Nia ternyata masih connecting to audio, nggak apa-apa. Selanjutnya saya perkenalkan untuk narasumber kita yang kedua ada Mas Sutikno. Mas Sutikno ini penulis blog lostpacker.com yang berbagi kisah mengenai pengalaman dia menjelajahi Indonesia dan dunia dengan sentuhan human interest dan deskripsi yang apik. Jadi teman-teman nanti bisa langsung subscribe ya YouTube-nya Mas Sutikno itu namanya adalah Lostpacker. Mas Sutikno, selamat siang. Sudah bergabung dengan kita siang hari ini? Masih mute juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, Ibu Nia sudah bergabung dengan kita ya, teman-teman. Dan terakhir saya akan perkenalkan narasumber ketiga, yaitu Mas Arief Rahman, seorang travel blogger yang gemar berbagi cerita petualangannya dalam laman blog backpackstory.me. Jadi ini teman-teman juga boleh langsung nih abis ini subscribe ya di YouTube channelnya Mas Arief.
yaitu Arif Rahman. Hai Mas Arif, selamat siang. Halo, siang Mas Nah, Arman. akhirnya ada yang jawab aku. Ada, aman-aman. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Tanpa berlama-lama lagi ya, saya akan langsung saja mempersilahkan sudah bergabung di tengah-tengah kita Ibu Nia Niscaya. Siang Ibu. Ape kabare. Aku kemarin ngobrol sama Bu Nia tuh pakai bahasa Jawa, jadi aku mau coba praktek cek gitu. Oke. Kalau Ape orang Bu. Surabaya nggak ada ape-ape. Orang apa? Aku wong Medion sih, jadi sama-sama ya, Jawa halus. Timuran sih kita sebenarnya ya. Tapi agak halus karena deket Solo ya. Iya, Surabaya, gitu. saya besar di Surabaya agak korak. Ya, sama. Gimana boleh saya mulai? Mohon maaf tadi ada masalah teknis. Itulah teknologi ya. This is new normal sih Ibu ya. Jadi kita harus membiasakan juga ya, harus ketemu ya secara virtual. Pengen sih bisa ketemu langsung dengan Ibu Nia, tapi ya udah nggak apa-apa lewat Zoom dulu. Semoga tidak mengurangi ya kehangatan ketemuan kita hari ini juga dengan teman-teman yang sudah bergabung. Ibu Nia, monggo saya persilahkan waktu dan ya silakan dengan pemaparan. Terima kasih Mbak. Sama, halo Sobat Parekraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan saya untuk nitip sebetulnya ya, minta tolong sama vlogger-vlogger sama teman-teman sobat-sobat Parekraf, karena biasanya yang lebih didengar tuh adalah justru teman-teman dibanding kita gitu ya. Karena ini saya senang sekali lah pada kesempatan ini saya bisa minta tolong kasarannya ya, karena kita ini ceritanya lagi menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai, dan ini memang harus ada kerja bareng, nggak bisa cuma pemerintah, tapi memang justru harus sama-sama, dan justru vlogger akan lebih efektif nih kayaknya dibanding saya yang bicara. Jadi saya izin mau sharing dulu nih beberapa info ya. Lanjut, ini konten outline saya adalah latar belakang implementasi protokol CHS di sektor Parekraf, pembuatan konten protokol CHS, kita pengen sharing, dan juga konten inspirasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Lanjut. Nah ini dia, kenapa saya bilang kita harus bersama ya, melawan COVID itu bersama, melawan COVID itu melawan supaya tidak terjadi penyebaran, melawan juga membangun citra, atau melawan juga terhadap tulisan-tulisan atau komen-komen yang sangat negatif gitu loh. Ya kita mengakui kita pandemi, kita masih berjuang, tapi ya nggak segitunya lah. Kalau lihat judul-judul ini ya, the world's next coronavirus hotspot is emerging next door, gitu kan. Udah gitu Indonesia ranks low among safest countries gitu kan. Rasanya apa iya sih, kan nggak segitunya. Tapi itulah ya pemberitaan, orang boleh berpendapat mungkin ya, tetapi mari nih kita harus mengimbangi gitu ya. Bukan berarti berbohong, tapi harus mengimbangi sebuah berita supaya balance gitu ya. Kan pemerintah juga banyak melakukan hal-hal yang positif lah untuk itu. Terus juga saya pikir masyarakat juga sudah mencoba untuk membantu gitu ya, pakai senjata pamungkasnya, namanya jaga jarak, cuci tangan, seperti itu. Tapi inilah berita-berita yang terjadi gitu ya, dan ini kan berarti sangat nggak bagus ya buat Indonesia gitu. Kita lihat sekarang sentimen pasar terhadap Indonesia. Kita lihat dari data Sprinkle gitu ya, Sprinkle analitik istilahnya. Apa sih yang dibahas tentang Indonesia? Bagaimana persepsi orang? Ini kan persoalan persepsi ya. Persepsi orang tentang Indonesia. Kalau dilihat dari data ini, bagaimana negara-negara ini melihat Indonesia atau mempersepsikan Indonesia. Ini masih bagus, hijau ya. Minggu kemarin itu masih merah, which is minus, di bawah 0. Nah ini sudah mulai ada lah yang 40%, ada juga yang 65%, ada yang 54, 67%. Sudah mulai agak positif. Tetapi apa sesungguhnya? Majority still lah ya, ini masih di bawah 50%, walaupun tidak negatif. Indonesia itu sekarang mengalami lack of trust of destination. Krisis kepercayaan. Orang tuh nggak percaya sama destinasi Indonesia gitu loh. Baik, mungkin domestik juga bisa gitu. Aman nggak ya saya keluar sekarang? Aman nggak ya saya rekreasi sekarang, pada saya udah bosen nih di rumah gitu. Jadi sekarang PR kita tuh adalah bagaimana gaining confidence, bagaimana kita mendapatkan confidence dan membangun trust gitu ya. Jadi ini kan kelihatan sekali di antara 9 sampai 16 Juni itu mengalami pertumbuhan positif dari sisi sentimen terhadap Indonesia. Tapi still ya saya bilang belum cukup lah. Nah, jadi inilah yang membuat latar belakang ini membuat kita harus sama-sama bergerak, dan saya mohon bantuan kepada para vlogger. Nah, sekarang tantangannya apa sih pemulihan destinasi? Next. Jadi intinya
sebagus apapun, semenarik apapun sebuah destinasi atau atraksi gitu ya, orang tuh akan ngeliat aman nggak ya saya kalau ke sana. Gimana supaya saya tidak kena atau nah artinya apa? Aspek-aspek protokol kesehatan, cleanliness, health and safety itu menjadi konsiderasi pertama ketika orang akan melakukan perjalanan atau akan bereksperimen. Nah ini yang saya bilang mohon bantuan nih teman-teman ya untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah mengimplementasikan di seluruh touch point dari customer journey, gitu ya. Nah itu jadi nanti baik buat domestik maupun mancanegara. Nah buat yang domestik kita Pak Menteri punya ini arahan kita ini saatnya kita untuk reboundnya itu adalah melalui domestik. Sama halnya terjadi di negara lain yang mereka sudah recover, domestik yang rebound duluan. Karena kalau mancanegara tuh masih panjang perjalanannya ya, karena kan border kita juga ditutup. Nah hashtagnya di Indonesia aja. Jadi ini mungkin boleh dibantu, tunjukkan bahwa kita sudah mengimplementasikan cleanliness, health and safety atau protokol kesehatan. Kemudian marilah kita jalan-jalan di Indonesia aja. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Gitu ya kan banyak tuh yang jargon-jargon seperti itu. Terus gitu untuk mancanegara kita juga jangan diam juga gitu ya. Jadi kita harus tetap hadir di pasar. Cuman bentuk hadirnya seperti apa? Karena namanya inspirasi itu harus tetap dijaga. Karena orang lain sudah lebih nanti bisa agresif dan kita makin tenggelam. Jadi ini kalau ketika untuk domestik nitip ya di Indonesia aja hashtagnya. Kalau untuk mancanegara kasih kita konten-konten yang inspiratif. Dan tunjukkan bagi dua market ini mancanegara maupun Nusantara aspek-aspek cleanliness, health, and safety sudah diterapkan. Next. Lanjut. Nah, sekarang implementasi bagaimana saya ingin sharing nih. Kemarin Mas Menteri itu, kita panggilnya Mas Menteri karena masih muda ya, untuk membangun gaining confidence atau membangun trust atas destinasi kita. Gitu. Jadi Pak Menteri itu kemarin, Mas Menteri ke Bali untuk melihat bagaimana sih sebetulnya protokol-protokol kesehatan itu khususnya di Bali, karena Bali itu memang penyumbang wisatawan mancanegara terbesar, 40%, dan juga merupakan destinasi favorit bagi domestik turis. Nah, ini lanjut, saya menunjukkan bahwa implementasi sektor parekraf itu, protokol CHS-nya kita mulai dari nyusun protokolnya, nanti kita akan tampilkan, kita sedang membuat video, lagi finalisasi, supaya lebih menarik, supaya mudah dipahami, dan kita menggunakan talent. Ada juga handbook, jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman supaya tahu kalau di destinasi, misalnya di airport seperti apa, kalau di restoran seperti apa, kalau di tempat atraksi atau theme park seperti apa. Jadi itu sudah disusun, ada handbooknya, ada video, lalu ada simulasi yang kemarin Mas Menteri ke Bali gitu ya. Nanti ada sosialisasi dan pelatihan dan kita mempublikasikan. Nah ini nih saya pikir vlogger sudah bisa duluan nih publikasikan gitu ya, karena yang saya bilang pasti lebih kena deh kalau yang ngomongnya vlogger. Next, lanjut. Nah ini sebetulnya protokol kesehatan itu masukannya dari berbagai kementerian dikumpulin di Kementerian Kesehatan. Jadi Kemkes itu mengeluarkan gitu SK tentang protokol kesehatan di tempat umum, tempat-tempat dan fasilitas umum. Lalu lebih detailnya di sektor parekraf gitu. Jadi ada di rumah makan, ada jasa ekonomi kreatif seperti di bioskop gitu ya, dan juga penyelenggaraan event. Ini adalah sumber kalau teman-teman vlogger pengen tahu itu ya. Lanjut, karena ini bisa diviralkan nih teman-teman supaya itu tadi gaining confidence gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang saya cuma ingin gambarin yang tadi Mas Menteri sudah ke Bali, betul-betul melihat, oh ya sudah diterapkan protokol kesehatannya ini di beberapa hotel. Ini kebetulan kita kemarin di Nusa Dua, mulai dari masuk gerbangnya ke hotel, bahkan ke rumah sakit juga, bagaimana kalau terjadi apa-apa dan bagaimana protokolnya di sana. Ya. Lanjut. Ya, berikut ini adalah gambar video yang edukasi tentang cleanliness, health, and safety yang di hotel ya. Ini kita pakai Mas Vincent sama Desta nih untuk ini supaya lebih menarik dan mudah dipahami. Gitu. Lanjut. Kemudian bagaimana dengan handbook? Handbook juga dalam bentuk nanti ada digitalnya. Itu jadi teman-teman bisa mudah untuk mendapatkan. Dan ini sektor yang aircraft. Kalau tadi kan contohnya pariwisata ya, ini yang aircraft. Masih proses draft finalisasi. Karena ini harus bicara dengan pelaku, harus dengan asosiasi, supaya nanti nggak gampang kita menerapkan dan memang jelas. Lanjut.
sekarang ini saya ingin share tentang pembuatan konten inspirasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini mungkin yang vlogger mestinya lebih tahu, tapi saya ingin share aja lah gimana sih konten-konten ini. Contohnya ya, paling tidak pesannya mesti senatif mungkin. Gitu ya. Ya lanjut, ini ada video nih rupanya ya setelah ini. Silakan bisa di-start. Nah, itulah contoh-contoh video IG story yang udah diposting di Pesona Indonesia Travel. Next. Ya, sekarang tadi untuk bisnis ya, teman-teman. Sekarang untuk Wisman, ini adalah contoh-contoh yang kita sudah posting. Nah, ini kan tetap ya, supaya menjaga inspirasi, akan lebih nendang lah kalau dibantu oleh para vlogger. Next. Next, ini dia. Ini, ya, oke. Saya pikir ini yang bisa saya share, tapi ada hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para vlogger, mohon bantuannya. Jangan lupa ketika lagi nge-vlog, ada 3 mantra nih yang harus dipegang ya. Kalau di tempat publik, terbuka, pakai masker, sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. 3 hal tadi ya, mantra plus buatlah senetis mungkin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ternyata masih unmute. Oke, terima kasih banyak Bu Nia. Kalau boleh saya catat nih PR gitu ya, atau pesan untuk teman-teman semua. 1, kita harus confidence dulu gitu, karena kita tahu ini tantangan yang sangat besar sekali untuk dunia pariwisata. Lalu hashtag di Indonesia aja. Jadi kita di Indonesia aja dulu nih teman-teman, banyak banget kok yang bisa dieksplor ya Bu ya. Gitu. Plus tolong kita viralkan. Nah, jadi di sini nih bisa tugas dari teman-teman vlogger atau blogger, dan juga kita semua gitu sebagai yang memang memiliki pariwisata yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Bu Nia. Kita nanti ngobrol lagi ya teman-teman. Sebelum saya lanjut Nia memperkenalkan narasumber kita yang kedua, ada satu polling yang mau kita tanyakan ke teman-teman. Saya coba boleh di share pollingnya. Ada 3 pertanyaan di sini. Ibu Nia kalau mau ikutan monggo ya. Teman-teman bisa langsung klik aja pilihan jawaban yang sesuai dengan ya jawaban teman-teman. Yang pertama, platform utama apa yang kamu gunakan untuk mengikuti konten travel di media sosial atau digital? Nah, silahkan dipilih nih teman-teman, lebih baik follow konten di blog, Twitter, Instagram atau YouTube. Ya. Yang kedua, kamu lebih sering mengikuti konten pariwisata domestik atau internasional? Nah, ini aku penasaran nih. Silahkan dipilih teman-teman ya. Ketiga, apakah konten dari para influencer travel yang kamu ikuti mempengaruhi keputusan kamu untuk menentukan tujuan wisata? Gitu. Saya sudah isi. Oh, oke. Baiklah.
saya boleh tanya ya dari teman-teman di sini, berarti pollingnya sudah selesai diisi semua kah? Karena saya sudah submit, jadi saya belum bisa ngecek nih hasilnya. Oke. Mungkin sudah selesai ya, sudah 74%. Sudah 74%. Nah, ini dia. Ternyata paling banyak follow tuh di platform Instagram. Nah, mungkin nih untuk para travel vlogger dan juga Kemenparekraf bisa dimaksimalkan kali ya Instagram. Yang kedua adalah YouTube. Yang pertanyaan kedua, wah ini aku bangga banget nih karena paling sering ngikutin konten pariwisata domestik ternyata ya. Yeay. Yang ketiga itu apakah konten para travel influencer mempengaruhi? Iya, sama. Aku juga tadi pilihnya iya. Nah, ngomong-ngomong nih soal pertanyaan yang ketiga, pertama dan kedua sebenarnya semua pertanyaan. Ini habis ini kita akan ngobrol nih teman-teman, kita akan mendengar pemaparan dari dua orang sebenarnya travel vlogger yang bisa dikatakan sudah punya pengalaman banyak dalam memproduksi konten. Tapi sebelum kita masuk ke narasumber yang kedua, yaitu ada Mas Sutiknyo. Ya, tadi Mas Sutiknyo ini adalah penulis atau dia juga vlogger lostpacker.com. Kita ada satu video yang mau kita saksikan bersama. Setelah itu, aku persilakan langsung Mas Sutiknyo untuk boleh memberikan pemaparan. Kita saksikan video yang berikut ini. Satu tungku tiga batu adalah nilai yang mereka pegang teguh dan membuat kita masih percaya bahwa di negeri yang kaya akan budaya ini, kita masih bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Mendengar cerita itu membuatku tersentuh, namun juga menguratkan rasa kecewa di tengah berbagai masalah intoleransi di negeri ini. Rasa tenang nyaris hilang akibat ulah segelintir orang. Tanah ini diizinkan Tuhan untuk diinjak oleh perbedaan. Ketika kamu berada di lingkungan mayoritas, rangkullah sahabatmu agar mereka merasa aman. Ingatlah, jika mayoritas dan minoritas bersatu, yang tumbuh adalah solidaritas. Akan selalu kuingat pesan itu, Bu. Semoga Ibu lekas sehat dan tersenyum kembali. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi video menyentuh sekali. Mas Sutiknyo, aku langsung panggil saja. Hai Mas. Oke, sudah bergabung dengan kita ya. Boleh tahu nggak itu tadi video ada di mana Mas? Itu video saya buat di Fak-Fak. Waktu itu saya lagi jalan-jalan sendiri keliling Papua, pesisir 100 hari sampai 3 bulanan gitulah. Oke. 3 tahun gitu. Terus saya mendapatkan satu cerita menarik waktu ada di kapal gitu, di kapal penyeberangan antara Kaimana ke Fak-Fak. Ada satu bapak-bapak yang cerita gitu loh. Adik sudah tahu kah ada cerita satu tunggu tiga batu ini? Saya waktu itu belum tahu sama sekali. Akhirnya si bapak itu cerita bahwa ini adalah falsafah masyarakat Fak-Fak dari zaman dulu yang sampai sekarang mereka pegang bahwa mereka hidup berdampingan dari 3 agama yang ada di sana. Terus beliau cerita di sana ada satu bukti sejarah, ada satu masjid yang dibangun sama 3 agama gitu loh. Jadi masjidnya bentuknya dalamnya masjid untuk ibadah, sholat. Teras-terasnya itu bentuknya kayak gereja Spanyol gitu. Terus di dalam tuh ada kaligrafi tapi bentuknya bermotif salib gitu. Jadi buat saya menarik gitu. Akhirnya saya ke sana dan betul setelah sudah sampai di sana saya ke masjid itu masih agak jauh dari kota Fak-Fak. Terus pas pulang sampai Jakarta lagi rame nih masalah intoleransi waktu itu. Kebetulan waktu itu saya kayaknya kalau saya keluarin video ini momennya akan pas gitu. Akhirnya saya edit sebentar. Terus akhirnya video itu lumayan banyak yang nonton dan diikutkan ke satu lomba, menang dapat juara 1 di Kominfo waktu itu kalau nggak salah. Oke, ini satu hal yang nggak bisa kita beli ya dari virtual ini, susah mau tepuk tangan loh. Aku kalau ada. Oke, sangat menarik sekali Mas Sutiknyo. Tadi kita bisa lihat ya teman-teman dari video yang tadi itu bagaimana sih pengambilan gambar, lalu juga energi dan juga narasi yang ada dalamnya. Oke, Mas Sutiknyo, aku nggak mau sok tahu, aku langsung serahkan kepada Mas Sutiknyo apa nih yang mau di-share ke kita hari ini. Monggo Mas.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya mau cerita sedikit bagaimana sih sebenarnya membuat konten-konten kreatif perjalanan itu seperti apa gitu. Saya judulnya The Journey. Jadi emang kayak ini adalah kisah-kisah perjalanan yang saya lakukan gitu. Next, Mas. Nah, yang pertama dilakukan adalah tetapkan goal. Jadi goal saya waktu itu ketika awal-awal melakukan perjalanan itu sekitar 99 ya, 99 atau 2000 awal gitulah. Sudah mulai jalan-jalan ke gunung waktu itu. Goal saya waktu itu adalah ingin menjejakkan kaki di 4 penjuru mata angin tapal batas gitu. Alhamdulillah sekarang udah tercapai semua. Di barat ada Pulau Rondo, di sebelah baratnya Sabang, di utara ada Miangas, di timur ada Sota, perbatasan sama Papua Nugiri, di selatan ada Polondana. Polondana itu satu pulau kecil di atasnya Rote, yang masih sekitar 4 jam dari Rote, yang sudah sangat dekat dengan perbatasan benua Australia. Alhamdulillah udah tercapai. Jadi buat teman-teman di sini tetapkan goalnya dulu seperti apa. Jadi goal teman-teman misalnya, saya pengen jalan-jalan buat video dapat duit. Ya boleh gitu, goalnya masing-masing kan beda-beda gitu. Siapkan goalnya dulu. Next. Nah, kenapa video itu konten yang menarik saat ini? Karena dan membuat Instagram sampai gila-gilaan, membuat platform story, TikTok, YouTube sekarang udah gila-gilaan. Dulu kan YouTube masih agak sedikit-sedikit video. Sekarang YouTube video 1 jam itu ditonton orang gitu loh. Karena ini data yang bisa kita baca di sini. Karena traffic video itu makin kesini makin membuat orang engage gitu loh. Jadi kenapa video itu menarik, karena dia langsung melihat apa yang pengen dilihat gitu loh. Jadi kalau membaca kan kita masih diliarkan dengan imajinasi. Kalau di sini langsung melihat. Jadi ini kenapa video itu konten yang menarik. Next. Nah, saya sering dapat pertanyaan seperti ini, Mas, idealnya berapa lama sih video itu? Nah, kalau video-video jurnal perjalanan itu biasanya kalau dulu itu menurut data analitiknya Google atau YouTube itu dulu kan bisa kita kalau di YouTube kan bisa kita baca di menit keberapa orang pergi dari video-video perjalanan gitu. Nah, idealnya itu seperti itu. 1 menit kadang terlalu cepat. Ini kalau YouTube ya. Kalau Instagram kan emang 1 menit kalau video. Jadi emang bedain platformnya gitu. Terus 5 menit kelamaan. Kadang orang kalau nonton 5 menit kalau bridging atau story-nya nggak bagus, orang juga akan malas gitu. Paling di menit keberapa mereka akan close kayak gitu-gitu. Idealnya adalah 2-3 menit. Ini berdasarkan data analitik yang ada di YouTube waktu itu. Terus karena ini rata-rata rentang perhatian manusia itu hanya sekitar 8,25 detik. Jadi kalau kita membuat videonya still di situ sampai 10 detik, 15 detik, tanpa cerita yang menarik, orang pasti akan udah langsung close gitu. Jadi dianggapnya, walaupun di belakang itu videonya menarik, tapi di depan itu ada video yang nggak menarik atau boring itu pasti akan langsung close. Nah, untuk ngakalinya ya itu. Jadi kalau saya biasa cut-to-cut-nya itu nggak lebih dari 10 detik. Nah, anomali setelah keluarnya vlog itu anomali. Jadi 30 menit, 1 jam video itu ketika dikemas dengan bagus, diceritakan dengan bagus, dengan storytelling yang menarik, itu sampai 30 menit 1 jam juga akan ditonton orang gitu. Jadi ini anomali kalau vlogging itu sebenarnya. Kalau vlog ini kan sebenarnya adalah video blogging. Jadi kalau teman-teman tahu dulu kita kenal dengan istilah blogging ya. Blogging itu menulis. Jadi kita menuliskan apa yang kita pengen tulis, terus orang lain baca di sebuah platform, misalnya Blogger, WordPress dan sebagainya. Semakin kesini video semakin rame. Jadi konten storytelling itu dibentuk dalam bentuk audiovisual gitu, jadi akan semakin menarik. Jadi orang nggak perlu baca lagi, jadi mereka tinggal melihat, mendengarkan, terus tahu apa yang pesan yang pengen disampaikan. Gitu. Next. Nah, yang sekarang terjadi adalah biasanya teman-teman atau para konten kreator baru-baru yang mau terjun ke dunia konten kreatif itu orientasi langsung pertamanya adalah uang. Mas, gimana dapetin uangnya? Mas, gimana kita supaya bisa kaya dari gini. Teman-teman, perlu saya ingatkan di sini, kalau kita membuat karya sesuatu, kita orientasinya langsung uang. Oh, nanti gimana ya ngasilin duitnya? Oh, ini nanti rame nggak? Oh, ini nanti ada endorsan nggak kayak gini-gini? Percaya deh, nanti hasilnya pasti nggak akan setulus apa ya namanya ya.
nggak akan setulus dari hati gitu loh. Jadi kalau saya biasanya rumusnya adalah kalau kita membuat karya sesuatu itu dari hati, pasti hasilnya juga akan sampai ke hati orang gitu. Next. Nah, ini yang sering banyak ditanyakan teman-teman kalau saya lagi sharing keliling ke beberapa tempat di Indonesia ini adalah saya harus mulai dari mana gitu loh. Jadi kadang kan ada teman-teman di Sulawesi, ada teman-teman bahkan teman-teman di Papua, di Raja Ampat, Mas saya harus buat videonya seperti apa gitu. Kalau saya biasanya untuk membangun kemampuan karena emang saya juga basicnya otodidak ya, belajar sendiri gitu. Saya biasanya gabung ke komunitas yang emang sehobi. Misalnya kalau di konten kreatif itu ada nama DSLR Cinematography Indonesia. Jadi saya belajar menggunakan kamera secara betul itu di situ gitu. Jadi bagaimana kita membuat konten kalau kita nggak kenal kameranya seperti apa. Bahkan sekarang juga kayak handphone sekarang sudah sangat bagus sekali untuk kita menciptakan konten kreatif gitu. Yang kedua adalah menciptakan circle yang baik. Jadi kalau saya pengen belajar atau berkecimpung di dunia kreatif ya, circle saya harus orang-orang yang membuat saya support untuk membuat konten gitu. Jangan ketika kita di dunia kreatif tuh supporternya malah ngedown, ngapain gini, ngapain juga nggak ada duitnya, gini. Nah itu jangan, jadi bangun circle yang bagus gitu, saling menguatkan, saling menyemangati gitu. Nah yang ketiga, kalau saya pribadi itu sering ikut lomba. Nah lomba ini saya pakai untuk mengukur kemampuan. Jadi saya bisa mengukur kemampuan saya lewat lomba. Jadi gimana misalnya menang ya syukur, kalau kalah ya saya harus evaluasi lagi hasil konten-konten yang saya buat ini kok kalah, kenapa ya? Nah, itu akan jadi pembelajaran kita. Yang terakhir adalah jangan takut salah. Kalau kita sudah mau buat konten, wah nanti nggak ada yang nonton, nanti videonya jelek, nanti gini. Itu juga kita akan down sendiri gitu loh. Kalau saya sih ya udah buat aja gitu. Jadi nanti gimana penerimaan dari audiens atau dari teman-teman itu nanti kita evaluasi lagi setelah beberapa konten kita buat. Nah, evaluasi nanti menimbulkan kita otomatis akan mengembangkan kemampuan lagi gitu. Nah, kalau saya biasanya tipsnya adalah untuk membangun visual literasi. Nah, visual literasi ini adalah kemampuan kita untuk melihat atau membaca sesuatu. Misalnya, saya datang kayak tadi itu, saya datang ke Fak-Fak, terus saya nggak punya apa-apa nih, saya nggak punya informasi apa-apa tentang Fak-Fak gitu. Di sana saya ketemu cerita si bapak itu tentang 1 Tunggu 3 Batu. Nah, kalau kita belum punya visual literasi atau membuat kepekaan dalam diri kita untuk membuat konten, itu juga pasti biasa aja di Indonesia juga banyak orang-orang saling toleransi dan sebagainya, kenapa harus saya buat? Nah, kalau kita sudah mulai peka dengan permasalahan sekitar kita gitu loh. Jadi itu biasanya saya lakukan dengan banyak baca, banyak dengar cerita orang dan banyak melihat itu kalau kita lakukan terus-terusan itu pasti juga otak kita akan udah kebentuk. Jadi ketika kita dapat ini kayaknya bagus. Ini kayaknya bagus. Jadi kita datang ke satu tempat tuh nggak bengong gitu. Misalnya saya datang ke Pulau Seribu, ini apa ya saya mau buat kontennya ya? Ini apa ya? Sampai selesai, sampai kita balik lagi ke Jakarta, kita nggak jadi buat konten jadinya karena terlalu banyak pertimbangan kayak gitu. Itu karena visual literasi kita juga minim gitu. Kalau saya seperti itu biasanya. Next. Nah, ini referensi buat teman-teman yang pengen buat konten-konten kreatif. Apa aja sih sebenarnya? Jadi informasi, ada hiburan. Yang masih sangat kurang adalah tutorial-tutorial yang berbahasa Indonesia. Jadi misalnya kayak tutorial kalau dibandingkan dengan tutorial-tutorial yang berbahasa Inggris, sementara masyarakat kita nggak semuanya bisa mengakses bahasa Inggris kan. Jadi kalau teman-teman mau buat itu masih bagus. Kayak misalnya sekarang kan zamannya COVID-19 nih, jadi teman-teman bisa membuat video bagaimana kita harus bersikap ketika datang ke suatu lokasi wisata gitu yang harus menerapkan 3 protokol tadi itu gitu. Misalnya kita harus jaga jarak, harus cuci tangan, harus pakai masker. Nah itu kan juga kalau kita dengungkan terus-terusan supaya pesan ini sampai ke teman-teman di luar sana, itu juga akan masih sangat menarik, masih sangat relevan dengan cara-cara yang menarik gitu loh. Jadi sesuai dengan karakteristik kita masing-masing gitu kan akan sangat menarik gitu. Next.
Nah, di sini mungkin akan sedikit lama saya bahas. Yang pertama adalah menyiapkan konsep. Biasanya saya kalau mau jalan ke suatu tempat, itu konsep awal sudah saya siapkan dulu nih. Konsep kasarnya seperti apa. Misalnya saya mau datang ke Sumba. Ke Sumba saya mau buat apa sih? Di Sumba ada apa aja sih? Nah, ini saya lakukan riset kecil-kecilan di sini. Supaya kita ketika sampai di Sumba, itu kita nggak ngeblank. Kita mau buat konten apaan. Jadi masih bingung. Jadi ketika kita sudah riset, ketika kita sudah nyiapin konsep, oh nanti videonya mau buat seperti ini, mau buat konsepnya seperti ini. Jadi siapkan peralatannya juga kita siapkan di sana. Jadi ketika konsep kita sudah jadi, ketika perencanaan kita jadi, kita juga tahu alat yang mau kita bawa apa gitu. Jangan sampai, apalagi kalau teman-teman lensanya lengkap atau gadgetnya lengkap dibawa semua gitu kan di panggul juga lumayan berat gitu. Nah dengan adanya konsep seperti ini, terus biasanya kalau di tempat-tempat tertentu itu kita kan ada do and done-nya seperti apa gitu. Misalnya ke Sumba itu atau di timur lah rata-rata. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, ke satu keluarga, kita datang dengan membawa sirih pinang yang itu harganya cuma 10.000 lah kalau kita beli. Tapi kita akan diterima dengan baik gitu, dengan baik. Dan ini saya praktekkan ketika saya dulu ada pernah melakukan perjalanan dari Jakarta sampai Timor Leste, PP Explore NTT itu 3 bulan. Itu di box belakang saya tuh selalu siap sirih pinang gitu ketika datang ke tempat orang, ketika ketemu orang di jalan, Bapak makan sirih dulu sama-sama. Jadi ketika kita sudah makan sirih sama-sama, pasti akan ada cerita-cerita menarik nih yang sebelumnya saya nggak tahu dan sebelumnya nggak ada di perencanaan. Nah, itu kita harus kembangkan di situ. Nah, biasanya menyiapkan konsep ini sangat biasanya kalau persentase itu 50% sendiri udah di konsep gitu. Yang ketiga, ketika melakukan syuting itu juga kita harus kalau saya biasa menyiapkan shoot list. Shoot list itu adalah daftar. Biasa saya tulis di note kecil gini atau di handphone. Itu saya tulis misalnya nanti suasana pagi, Puro Canberra, apa. Nah, ketika shoot list ini sudah kita buat, kita nggak akan nyesel ketika sudah pas lagi editing. Biasanya kayak gitu kalau di awal-awal. Kok nggak ada ini ya? Kok nggak ada ini ya? Shootnya ya, footage-nya ya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau saya biasanya, kalau vlog juga misalnya kayak gitu, jadi kita bisa buat misalnya satu openingnya mau di mana nih? Mau di Wengapu, pas sunrise gitu. Terus closingnya mau di mana nih? Mau di salah satu air terjun di Sumba Barat, closingnya di situ. Nah, semua shootlist ini harus kita patuhi sebenarnya kan kita sendiri yang buat gitu ya. Jadi ini adalah membantu kita untuk melakukan syuting. Editing. Nah, editing di sini banyak sekali, sekarang lebih gampang ya, karena di handphone juga sekarang sudah bisa editing, karena kalau saya lagi traveling lama gitu, nggak balik ke rumah, itu biasanya saya juga ngeditnya di jalan gitu, kalau sambil naik bis, atau naik kereta, atau naik kapal gitu, saya ngedit video-video pendek, kayak video tadi juga ngeditingnya, cut-cutnya di handphone gitu, jadi lebih simpel kalau editing. Jadi editing ini kita bisa masukin, kalau saya biasanya, buat ceritanya itu 3 babak. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Masalahnya apa sih sebenarnya? Misalnya sekarang COVID-19 gitu. Jadi kita bisa buat masalahnya apa sih? Jadi kita jalan-jalan ke satu tempat, gimana sih protokolnya, protokol kesehatannya. Nah itu kan juga bisa jadi masalah buat kita gitu. Jadi yang kedua adalah eksekusinya seperti apa. Nah eksekusi ini bisa kita jabarkan bagaimana. Misalnya kita ke Labuan Bajo atau tadi ke Bali, itu bagaimana sih protokol kesehatan yang diterapkan di Bali. Endingnya adalah kita bisa ngasih pendapat bagaimana sebaiknya atau ngasih saran bagaimana sebaiknya protokol kesehatan itu dilakukan gitu. Bisa share ke teman-teman juga. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting adalah sharing dan promoting. Jadi kalau teman-teman sudah membuat karya bagus tapi nggak ada yang nonton juga, akhirnya membuat kita down. Ngapain buat karya nggak ada yang nonton, nggak gitu kan. Jadi ini penting, jadi kita bisa share ke teman-teman dimulai Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Jadi circle itu. Nah, kalau video kita bagus, bahkan sekarang TikTok juga bisa buat sharing kan. Jadi kalau video kita bagus, video kita engage ke orang-orang, itu pasti akan nyebar dan viral gitu. Dan endingnya adalah video kita akan ditonton banyak orang gitu. Itu sih, jadi jangan lupa untuk sharing dan promoting juga gitu. Dan apalagi sekarang zaman sosial media akan lebih gampang. Next. Butuh apa aja sih sebenarnya? Jadi ini adalah basic ya sebenarnya. Kalau teman-teman pasti udah tahu semua lah di sini kamera butuh kamera apa aja sebenarnya. Jadi sekarang juga handphone juga udah sangat bagus membuat konten gitu loh. Kayak kamera
mirrorless juga sekarang yang kecil-kecil tuh ya udah sangat bagus. 2 tahun lalu itu saya pernah bawa kamera saya GH5 untuk produksi konten untuk TV sekelas waktu itu Discovery, kalau nggak salah produknya Discovery Channel, itu juga mereka masih terima gitu loh. Jadi sekarang itu kamera mah apa aja, yang penting bagaimana kita menggerakkan atau memgerakkan si kamera ini supaya menghasilkan konten yang bagus. Yang kedua, tripod penting. Kenapa? Orang akan males kalau nonton video-video dokumenter gitu atau video-video perjalanan yang gambarnya bumpy atau gambarnya yang shaky kayak gitu-gitu, orang akan males. Jadi misalnya cerita di belakangnya bagus tapi di depannya gambarnya seperti itu, orang juga pusing kan, akhirnya close. Jadi pesan yang mau kita sampaikan lewat video itu nggak sampai gitu. Yang ketiga, perekam audio. Audio ini penting banget ya teman-teman. Jadi video kita, kamera kita sudah 4K dan sebagainya, kontennya sudah bagus, tapi audionya nggak sampai. Audionya tuh bleb gitu. Apalagi kalau kita ngerekam di luar ruangan, tiba-tiba ada angin gitu. Jadi pesan yang mau kita sampaikan tuh nggak sampai. Nah, ini penting buat teman-teman untuk mempersiapkanlah perekam audio. Jadi kalau mau simple aja, saya biasanya ada juga mic kecil buat handphone gitu. Ada audionya pakai ini, nanti disynchronize pas editing gitu. Yang keempat, laptop dan editing itu penting juga. Yang kelima, software. Nah, yang kelima ini kalau saya usahakan pakai software yang open source yang bisa kita akses gratis gitu. Di situ juga banyak kok sekarang di sosial media atau di internet. Next. Nah, ini yang tadi saya ngomongin tentang tips saya membangun visual literasi supaya kita ketika suatu saat dapat cerita menarik atau dapat kejadian menarik, kita langsung tahu konten apa yang mau kita buat. Itu seperti ini. Kalau saya biasanya tiap hari itu nonton video bagus, saya baca tulisan bagus, karena ini penting. Karena saya juga menuliskan di blogging gitu, si blogger gitu. Jadi akhirnya akan menarik ketika kita buat konten, tapi kita bisa menulis juga gitu, ceritanya seperti apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau kita membuat konten foto bagus ya kita harus banyakin membuat foto bagus, menonton foto bagus gitu. Jadi banyak referensi yang bisa teman-teman dapetin. Next. Nah, yang paling penting adalah ini. Jadi bagaimana kita membuat konten yang bisa dinikmati orang, apalagi konten-konten perjalanan ya. Kalau kita sendiri tidak menikmatinya gitu. Kalau saya biasanya tipsnya, banyak yang nanya, Mas, kalau jalan-jalan gitu gimana cara nikmati perjalanannya? Di rumah kan langsung ngesut dan ya kayak gitu, gimana menikmatinya? Kalau saya biasanya tipsnya adalah sebelum menit pertama saya sampai di destinasi itu, saya akan nggak akan langsung bawa kamera. Saya akan jalan-jalan keliling, menikmati suasana yang ada di situ, terus melihat sambil sedikit menganalisa, oh nanti di sini bagus. Tapi kita nikmatin, enjoy aja dulu di lokasi tersebut. Misalnya kita datang ke Uluwatu atau nonton kecak kayak gitu-gitu, atau lihat sunset di Uluwatu, kita nikmatin suasananya dulu. Nanti kira-kira mataharinya terbenam di sana. Jadi kita tahu di situ. Jadi jangan sampai kita membuat konten tapi kita sendiri nggak menikmati. Nanti konten yang kita buat itu orang lain akan susah untuk menikmatinya. Nah, ini tips penting sih sebenarnya kalau teman-teman membuat sesuatu karya yang pengen dinikmati orang, kita sendiri harus menikmatinya. Nah, kalau saya biasanya membuat konten-konten sebelum saya post, baik itu tulisan maupun video, saya selalu tonton beberapa kali dulu. Atau kalau yang memang ada teman dekat, biasanya saya tontonin ke dia, ini gimana menurutmu? Apalagi kalau yang isu-isunya sangat sensitif ya. Jadi saya tontonin dulu, minta pendapatnya, gimana sih menurut ini ada pihak yang akan tersinggung nggak dengan konten yang kita buat kayak gitu-gitu. Ini penting buat teman-teman memposisikan kita sebagai menonton sebelum kita publish konten yang kita buat. Next. Nah, kayaknya udah. Jadi buat teman-teman, sebenarnya cuplikan awal 1 Tungku 3 Batu tadi adalah satu video panjang sekitar 4 menit, 5 menitan gitu. Dan waktu itu Kominfo membuat lomba video tentang keberagaman, temanya. Video itu menang. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya, di situ Loudspeaker Video, atau di Instagram saya di Loudspeaker. Itu mudah-mudahan konten kita akan segera lihat nih. Konten-konten pertama dari teman-teman yang hadir di sini, mudah-mudahan kontennya bagus-bagus. Nah, bener banget nih. Jadi untuk teman-teman semua, tadi udah banyak banget nih tips yang diberikan sama Mas Sutikno. Jadi, udah kalau di total berapa tahun nih, Mas? Menjalani hobi?
dan profesi sebagai kalau travel full time vlogger? kalau full time dari 2013 awal. Wow, oke. Kalau jalan-jalannya sih udah dari tahun 2000 awal kali ya. Aduh. Ketahuan Wah, umurnya. Udah banyak banget berarti ya experience pengalaman-pengalaman yang di-share. Jadi untuk teman-teman tadi bisa dilihat di slide terakhir ya. Langsung di-subscribe nih C gitu, saya promosiin. Yeah. Karena dari situ kita harapkan nih buat teman-teman yang baru mencicipi gitu pengen bikin konten vlog itu tadi bisa mencontek lah ya, bisa terinspirasi dari apa yang sudah diberikan sama Mas Sutikno. Tadi ada visual literasi, lalu juga biar nggak bingung mau capture apa sih, ternyata dari awal harus bikin shoot list. Saya juga pernah gitu Mas, iseng lagi liburan kemana, iseng asal ngambil video, tapi giliran pengen digabungin, kayak dari bingung, awal kan? nggak dijahit gitu, harus dijahit dari awal ya, gitu. Oke. Terus ada satu lagi Mas Arma. Ya, Mbak, Mas monggo. Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat buat kita teman-teman di warga di Indonesia untuk mengenal lebih jauh bagaimana sih sebenarnya negeri kita, karena kan untuk akses ke luar negeri kita masih terbatas ya sekarang. Nah, ini waktu yang tepat kita untuk mengenali Indonesiamu itu seperti apa teman-teman gitu. Jadi Betul. Jadi tetap harus kayak yang mau jalan tetap harus menaati protokol kesehatan. Nah, betul yang banget. Sudah dibuat sama instansi terkait gitu seperti tadi yang dijelaskan Ibu Nia. Itu sih Mbak. Sejalan. Siap, Mas Sutikno, nanti kita akan ngobrol lagi, tapi aku akan lanjut dulu nih supaya kita nanti tidak kelamaan di waktu gitu ya. Aku langsung sapa aja Mas Arief. Ya, masih ada, tapi sebelum kita dengarkan pemaparan Mas Arief, ada satu video juga nih. Jadi buat teman-teman, kalau tadi Mas Sutikno tuh gimana sih bernarasi, kasih energi, ngejahit video-videonya. Nah, hal yang sama juga dilakukan sama Mas Arief, tapi ada satu perbedaan karena Mas Arief sekarang sedang fokus dan sedang hobi-hobinya banget nih, seru-serunya bikin konten tentang kuliner. Gimana videonya nih teman-teman? Kita saksikan video yang berikut ini. Tapi ini enak banget sih, Bara. Surga dunia. Datang senang pulang kenyang. Sekarang aku lagi di Jogja dan seperti biasanya aku akan nyari minimal 10 kuliner halal legendaris yang ada di sini. Mau tahu apa aja? Ikutin terus ya. Ya, itu dia. Aku boleh request Mas Arief. Hai. Halo. Halo, Mas. Bentar, Sekarang lagi ya baru keluar. Siap. Sekarang lagi nggak kuliner dong ya? Atau Sekarang sudah mulai? lagi istirahat dulu, tapi Istirahat dulu. sudah merencanakan mau kemana sebenarnya. Iya dong, pasti dong. Mereda gitu. Iya. Aku tuh malah melihat ya, karena kemarin kita banyak yang physical distancing segala macam, kuliner itu aduh udah makin banyak loh. Iya, ya, mau betul, yang betul. rumahan, mau yang lain. Oke, Mas Arief mau memaparkan apa nih? Aku langsung persilahkan saja. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Mbak Sarma. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arief, dan kalau tadi Mas Sutikno memaparkan tentang teknis video, kali ini aku mau cerita tentang sebuah project yang sedang aku mulai. Sebenarnya ini mulainya dari tahun lalu, jadi untuk memperkenalkan kuliner-kuliner Indonesia sebenarnya. Jadi aku namakan proyeknya Datang Senang Pulang Kenyang. Di sini aku akan lebih cerita tentang gimana sih merawat pariwisata sebenarnya, memperkenalkan pariwisata Indonesia melalui kekayaan kuliner. Nah, coba next, Mas. Next, oke. Ya, ini sekilas tentang aku. Ini perjalanannya sebenarnya. Kalau tentang konten kreator, aku sebenarnya udah mulai dari tahun 2009. Jadi kalau Mas Bolang udah jalan-jalan dari tahun 2000-an, aku malah baru mulai 2009. Itu mulai dari Twitter, itu aku belajar nulis, terus kemudian masuk ke Tumblr, tulisan lebih panjang, baru aku nulis beberapa buku 2011, dan aku mulai menulis travel tahun 2012. Dari situ aku kenal banyak orang, termasuk Mas Bolang ini, Mas Sutikno ini. Karena udah akrab, jadi manggilnya Mas Bolang aja ya. Nah, itu tahun 2012 aku nulis, sampai sekarang aku masih nulis rutin di blogku namanya bepekstory.me.
itu nulis tentang perjalanan traveling selama kurun waktu tersebut. Aku traveling 2010 dan sekarang berarti udah nulis sekitar 8 tahunan. Nah, dan nulis itu akan berkembang lagi kemana, kita next slide. Nah, kebetulan karena nulis itu aku jadi punya banyak pengalaman, dan karena nulis juga aku dapat kesempatan untuk mengunjungi beberapa negara, beberapa wilayah di Indonesia itu secara gratis. Baik melalui menang kuis, baik melalui undangan, baik melalui sponsorship, sampai ada juga yang paling menyentuh, paling emosional adalah ketika ada seorang pembaca yang mengaku sangat terbantu dengan tulisanku, sangat senang membaca tulisanku, dan dia waktu itu bahkan membiayai sebuah perjalananku ke Eropa, saat itu ke UK, di pojok kiri atas itu untuk nonton bola tahun 2015. Jadi kayak dari situ aku menemukan bahwa ternyata menulis itu banyak manfaatnya. Kita sharing itu banyak manfaatnya, dan dari situ sejak itu aku merasa aku berhutang banyak dengan menulis, dan aku mungkin tidak akan berhenti menulis sampai kapanpun. Aku sampai sekarang aku masih berpikir seperti itu. Next. Next slide. Nah, dari situ 2013, kemudian 2014 belajar sebuah platform baru lagi di Google Plus, tapi sayangnya Google Plus itu umurnya nggak panjang. Sempat waktu itu kerjasama dengan Google juga, kalau nggak salah sama Sticknya juga nggak ya, waktu itu kami dikirim tahun itu untuk ke beberapa destinasi di Indonesia untuk meliput kekayaan wisata di sana. Jadi beberapa influencer lah katakanlah dibiayain oleh Google. Aku salah satunya itu untuk jalan-jalan di keliling Indonesia lah. Nah, itu tahun 2014, cuman nggak bertahan lama. Baru 2016 aku masuk ke Instagram, dan baru tahun lalu aku mulai pengen serius masuk ke YouTube. Sebenarnya YouTube ini juga udah aku tekuni dari 2014 tuh, sudah Google Plus, cuman masih kayak posting nggak ya, kayak aku malu nih ngomong di depan kamera, aku nggak bisa bikin video. Ya udah akhirnya ditinggalin aja sampai ternyata itu sebuah keputusan yang mungkin aku sesalin. Karena kenapa kok aku nggak main YouTube dari dulu? Kalau mungkin main YouTube dari dulu, mungkin udah banyak yang terbantu dengan channelku, atau mungkin aku banyak orang bisa terbantu dan mungkin bisa banyak sharing di YouTube. Tapi nggak apa-apa sih. Walaupun baru setahun, aku merasa ya nggak apa-apa, nggak ada yang telat buat mulai kan. Dan 2019 kemarin aku mulai benerin lagi channel YouTubeku. Lanjut. Nah, ini mulainya baru setahun, kalau nggak salah bulan Agustus tahun lalu, itu gara-garanya sebenarnya aku ikutan kompetisi. Jadi benar kata Mas Tiknyo tadi, bahwa sebenarnya ikut kompetisi itu adalah salah satu cara untuk kita dapat, istilahnya mengetes ilmu, kan, bukan mengetes ilmu, kayak mengetes kemampuan kita untuk membuat konten, kayak gitu. Jadi ini aku ikut kompetisi sebuah brand fashion, aku waktu itu ikut, dan dari mereka menantang semua, istilahnya finalisnya, ada beberapa finalis yang ikut serta di kompetisi itu untuk membuat video, untuk jalan-jalan ke sebuah tempat untuk membuat video. Dan waktu itu aku berpikir kemana ya, karena di challenge kita harus buat video tentang alam, tentang budaya, tentang kuliner, dan tentang placement produknya gitu kan. Terus aku mikir udah kayaknya ke Medan seru sih, karena di sana ada beberapa hal yang disyaratkan dalam lombanya tersebut. Akhirnya aku bikinlah video pertama, video untuk return ke YouTube. Aku bikin video tentang kuliner di Medan, 10 pilihan makan halal di kota Medan. Dan ini salah satu video yang paling banyak view-nya sih ya, 20.000, lumayan lah ya untuk yang pemula kayak aku kan. Nah, ini dari sini aku mulai berpikir kayaknya YouTube seru juga kalau diseriusin, dan sampai saat ini aku belum pernah skip posting dalam 1 atau 2 minggu gitu. Lanjut. Nah, di awal itu pasti orang berpikir nih, apa sih, kenapa kau nggak mulai? Kadang-kadang orang begini, aku nggak percaya diri nih kalau depan kamera, kadang-kadang grogi untuk ngomong seperti ini pun aku butuh waktu lama buat terbiasa, buat luwes, buat enjoy. Tapi di kurun waktu berjalan aku menemukan bahwa ternyata aku nggak percaya diri kalau aku sendirian ternyata. Jadi kalau ngomong di depan kamera gini, ngomong sendiri tuh nggak pede. Jadi solusinya adalah aku minta tolong temanku. Tolong dong kamu shoot aku ketika aku ngomong, jadinya lebih luas, aku lebih bisa ekspresi dan lain-lain. Ya udah, itu solusinya buat aku, tapi mungkin buat orang lain akan berbeda. Cuman beberapa tantangannya ini kemungkinan beberapa orang akan mengalami hal yang serupa nih. Terus kemudian saya tidak punya banyak waktu. Biasanya berhubung ngantor, aku ada bisnis juga dan ada beberapa kerjaan lain. Aku nggak bisa buat edit dan lain-lain. Aku bisa edit, cuman editing simple dan mungkin ya itu akan makan banyak waktu. Jadi solusinya adalah aku mencari partner atau kayak kolaborasi dengan beberapa orang untuk tolong dong bantuin editing. Nanti apabila kita mau sharing profit boleh, atau misalkan aku boleh nggak pakai jasa kamu, aku akan bayar fee kamu sekian. Nah, itu aku
Biasanya seperti itu kolaborasinya. Terus kemudian ada yang bilang, saya tidak berbakat. Di awal saya berpikir seperti ini. Aku berpikir bahwa aku nggak bisa ngomong di video, aku nggak bisa bikin video. Tapi di perjalanannya aku merasa bahwa aku tuh seorang yang generalis. Jadi aku harus bisa banyak hal. Ketika orang lain bisa, ya maka aku harus bisa. Dan aku percaya bahwa semua hal itu bisa dilakukan. Awalnya nggak bisa nulis, ternyata sekarang juga bisa nulis. Dan aku lagi menguji nih, apakah aku bisa bikin video atau enggak, atau apakah aku bisa bikin konten vlog apa enggak. Dan kebetulan ini udah hampir setahun, dan itu ternyata bisa. Dan aku percaya sih kalau aku bisa, yang lain juga pasti akan bisa. Lanjut. Next. Nah, dari lomba tadi, karena aku udah mikirin konten dengan matang gitu kan, dan alhamdulillah aku menang, dapat trip ke Amerika, dapat hadiahnya, dapat trip ke Amerika dan uang tunai $750. Lumayan banget dari ikut kompetisi ini sebenarnya. Nah, dari situ aku semakin berterima kasih karena ternyata video ini dapat membantuku untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah seperti ini. Dan saat itu aku udah gimana ya kalau kita bikin serius nih video ini, karena dengan video yang serius, yang dipikirkan serius, harusnya hasilnya akan serius nih, walaupun mungkin emang bukan bukan benefit seperti uang dan lain-lain. Cuman kan ketika kita berbagi itu sangat menyenangkan sih rasanya. Lanjut. Nah, tadi Mas Tiknya mungkin udah membicarakan sedikit mengenai langkah-langkah. Kalau ini aku singkat saja, mungkin ada 6 langkah dalam menjadi vlogger ya. Gimana cara menjadi vlogger pemula? Biasanya awalnya sih kita mulai dari tujuan dulu. Kalau Mas Tiknya dibilang goalnya apa, aku mungkin mulai dari purpose, tujuannya apa. Kamu mau jadi vlogger yang seperti apa? Kenapa kamu jadi vlogger? Apa kamu ingin inspirasi, ingin sharing, atau ingin kaya? Itu dari awal udah ditentukan nih. Nah, kemudian habis itu baru kita mulai ke ideasi nih. Kira-kira gimana untuk mewujudkan tujuan itu? Kamu akan bikin konten seperti apa? Nah, baru dari ide, baru kita eksekusi idenya. Karena ide cuma kalau dipikirin aja itu akan jadi ide. Kalau kita eksekusi baru kita tahu nih ini berhasil atau gagal. Kalau gagal kita bikin lagi. Kalau berhasil ya kita lanjutin kayak gitu. Terus nomor 4 ada penggunaan equipment seperti Mas Tiknya bilang tadi, ada kamera, tripod dan lain-lain, itu kita juga harus ada, atau mungkin kita bisa kolaborasi dengan orang lain yang mungkin ada peralatan mendukung itu. Terus gimana tentang editing? Editing ini sebenarnya tadi aku bilang aku bisa edit, cuman ya sesimpel-simpel aja, edit simple tapi lama mungkin karena aku nggak bisa, aku nggak pro di situ, aku akhirnya minta tolong ke orang lain. Jadi nggak harus semuanya kamu sendiri. Mungkin kalau Mas Tiknya tadi adalah seorang yang dikerjakan semuanya, aku nggak bisa, aku bagi-bagi kerjaan. Jadi itu demi bikin konten seperti itu. Terus yang terakhir, kadang orang tuh malu nih untuk aku pengen ngepost video tapi kok kayaknya jelek ya, kayaknya kurang bagus videonya. Ya udah, itu sebenarnya nggak masalah karena semua orang pasti pernah mengalami masa-masa yang memalukan lah. Bahkan kalau kamu baca blog aku di awal itu kayak itu aku sendiri malu bacanya karena emang tulisannya masih alay dan lain-lain lah kayak gitu. Akhirnya, tapi nggak usah malu karena memang semua orang pernah mengalami masa-masa itu. Lanjut. Next. Nah, ini aku mau cerita sebentar tentang proyekku namanya Datang Senam Pulang Kenyang. Ini saking aku seriusnya, aku sampai beli logonya dari temanku, sampai bikin beberapa logo tentang ini buat di watermark di YouTube-nya. Ini sebuah proyek kuliner. Lanjut. Next. Kenapa kok kuliner khususnya di Indonesia? Karena aku sadar Indonesia tuh memiliki banyak banget macam kuliner. Bahkan kemarin aku riset juga makanan besar itu, makanan buat orang-orang yang biasa makan tuh ada sekitar 200 macam makanan tersebar di Indonesia sampai Merauke. Terus itu dipengaruhi dari banyak budaya di Indonesia, dari Cina, India, Arab hingga Belanda. Jadi masing-masing daerah itu unik sekali dan aku rasa Indonesia adalah negara dengan potensi kuliner paling kaya di dunia, salah satunya seperti itu. Terus dan kadang-kadang ada sih yang nanya, Mas, kalau ke sana ke sini ini ada rekomendasi makanan nggak sih? Ya aku sekarang bisa bilang dong, bisa. Aku sering bikin kok video-video tentang makanan di YouTube aku, dan aku juga jalan-jalannya bukan ke tempat makan yang modern, tapi aku lebih ngulik ke tempat makan tradisional yang mungkin makan itu istilahnya hampir punah nih. Katakanlah kalau bukan kita, siapa sih yang mau nyelamatin kuliner khas Indonesia ini? Lanjut. Ini ada beberapa trivia. Nih. Mungkin dari perjalananku, aku menemukan bahwa di Malang itu ada makanan namanya orem-orem gitu. Bahkan aku setelah beberapa kali ke Malang, aku baru tahu nih ada makanan namanya orem-orem.
Terus kayak di sana itu mungkin yang jual orang-orang bisa dihitung jari sekarang. Padahal itu adalah salah satu kuliner khas yang memang tradisional banget dari sana. Terus kemudian di Cirebon ada juga nemuin kopi luwak yang dijual orang Taiwan yang dulu merantau ke Indonesia, dan dia sangat cinta banget dengan kopi. Bahkan kopi itu dibikin diracik seperti dia menyayangi dengan keluarganya gitu. Dan ini adanya di dalam warung empal gentong. Jadi orang-orang mungkin nggak tahu itu jual kopi luwak. Tahunya warung empal gentong, tapi kalau kamu naik dalamnya itu ada kopi luwak yang paling enak di sana. Terus ada juga es kopior nih. Kalau lihat background ininya, slide-nya itu adalah sama Pak Suciono, namanya. Ini udah berjualan es kopior selama puluhan tahun, dan dia masih fit karena dia cerita sangat antusias dengan aku waktu itu. Dia cerita bahwa dia tiap pagi bangun jam 3 jam 4 dia langsung olahraga, relaksasi dan kayak yoga lain-lain lah, senam gitu tiap pagi, sehingga dia masih segar sampai di umurnya mungkin sekitar 70-80 tahun. Dan sedihnya adalah ini tempat nggak ada keturunannya yang mau melanjutkan. Nah itu kayak, ini aku dengar kayak, aduh sedih banget nih, udah selegendaris itu ternyata kok nggak ada yang mau lanjutin. Nah aku harapanku ketika aku posting ini, aku posting di Instagram, aku posting di YouTube, ini orang-orang akan main ke sana dan akan menyemangati mungkin dari keluarganya mereka untuk ada yang melanjutkan. Sama dengan sate kalong di Cirebon tuh paling cuma 2-3 tempat doang yang jualan. Sementara itu enak banget, makanan kesukaanku dari aku kecil. Terus kemudian di Banyuwangi juga ada nasi cawuk Bu Manti, itu juga enak, cuman nggak ada yang mau lanjutin. Anak-anaknya sedih juga ketika dengar ada orang ibu-ibu yang udah sepuh katakanlah umur 50-60, tapi ternyata nggak ada yang lanjutin usahanya. Terus juga aku nemuin juga sate kambing di Jogja itu yang dibilang Pak Giliam Wongso adalah sebagai yang terenak di Asia Tenggara, itu juga dari penelusuran aku dan beberapa partner lokal di sana. Terus kemudian di kampungku sendiri di Ungaran, atau aku menghabiskan masa kecilku kebanyakan di Ungaran, dan itu ada satu warung sate kambing itu yang cuma buka di hari pasaran Jawa. Jadi ketika Wage dan Legi itu buka, dan itu selalu ramai. Terus jam makan siang pasti sold out dengan menu yang sangat enak di sana. Nah itu baru aku temukan di sana. Lanjut. Nah ini berapa ciri khas dari kolaborasi Bu. Nah, ini tadi udah aku bilang purpose dan idenya adalah untuk melestarikan kuliner Indonesia. Kemudian aku karena aku nggak bisa sendirian, aku menggandeng partner lokal di tiap daerah yang aku kunjungin. Aku kolaborasi dengan videografer di sana, kolaborasi dengan orang yang nemenin jalan-jalan. Aku sebut aja kuliner body. Mereka yang lebih tahu lokal, dan aku harus mengikuti mereka jalan sama, membawa ke tempat-tempat yang menarik di sana. Kemudian untuk tayangnya ini insya Allah seminggu sekali, tiap hari Jumat atau Sabtu. Lanjut. Next. Nah ini targetku jangka panjang. Paling nggak aku pengen bikin semacam ensiklopedia kuliner legendaris Indonesia. Paling nggak dapat 1000 di sana. Lanjut. Nah, ini edisi Jogja sudah tayang di YouTube, silahkan dicek kalau mau nonton. Ini penelusuranku selama 3 hari doang, tapi aku dapat belasan tempat yang dikunjungi. Menarik banget sih. Lanjut. Nah, ini pilar utama di proyekku, aku sebut DSPK Project atau Senam Pulang Kenyang. Ada kontemplasi, memikirkan ide, terus klasifikasi, klarifikasi, itu riset tentang tempat apa yang akan dikunjungi di sana, bisa dari riset dari online, bisa juga dengan tanya partner lokal, karena lokal yang lebih tahu. Kemudian kolaborasi, kuncinya kalau di channelku adalah kolaborasi, dan kemudian terakhir kreasi. Karena aku membebaskan para videografer, para editorku ini untuk berkreasi sesuai dengan mereka, namun ketika mereka mengirim draft ke aku akan mengeditnya sesuai dengan, oh ini, kurang itu, tolong tambahin ini, gitu aja. Tapi aku nggak akan membatasi mereka, kreativitas mereka, karena kalau mereka maju, itu aku juga ikut senang sebenarnya. Kayak gitu. Lanjut. Next. Nah, ini tadi yang seperti dibilang, kalau dilakukan sebenarnya jangan untuk uang di awal, tapi karena memang kamu suka dengan melakukan hal ini. Karena kalau kamu suka, itu uang akan mengikuti. Terus lanjut. Nah, ini kalau sekarang, gimana sih traveling sekarang? Ya bisa bikin konten, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Lanjut. Nah, ini aku dapat dari Kemenkes. Ini beberapa protokolnya, ya kita cuci tangan, kita harus pakai masker, kita jaga jarak, intinya seperti itu. Terus
lanjut lagi. Nah, ini yang selalu aku bilang adalah 2 hal yang harus kita patuhi adalah konten dan konsistensi sebenarnya. Dengan konten yang bagus, orang akan datang ke channel kita. Dan ketika kita konsisten memposting hal yang bagus, orang akan kembali. Jadi, intinya itu, konten akan buat orang datang, ketika konsisten, orang akan kembali ke channel kita. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kamu bingung nih, gimana sih bikin konten di awal? Nah, kalau aku kan mencontohkan dari traveling, dari kuliner. Tapi kalau kamu mau yang lain, bisa ngecek-ngecek beberapa channel YouTuber di bawah ini, di sini di slide ini nih. Ada yang bikin gadget review, ada yang bikin Q&A aja dapat view-nya banyak, ada yang ngomongin make up dan beauty lain-lain, daily life juga bisa, otomotif pun juga bisa. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kamu explore sesuai dengan hobi kamu, mungkin kegemaran kamu, atau sesuai dengan tujuan kamu pengen apa. Kalau aku pengen berkenaan kuliner, ya udah aku bikin channel, bikin program terus kuliner, seperti itu. Lanjut. Next, nah, udah siapkah untuk nge-vlog? Lanjut. Mari kita mulai bersama buat nge-vlog. Nah, siap. Next, ini udah terakhir. Nah, ini. Kamu nggak harus jadi yang terbaik sebenarnya, tapi kamu punya chance, kamu punya opsi untuk melakukan yang terbaik. Dan aku melakukan ini karena kecintaanku dengan kuliner dan juga kekayaan alam Indonesia. Lanjut. Next. Nah, ini kalau mau kontak-kontak bisa langsung ke Instagram atau mungkin ke emailku langsung. Silahkan. Sudah, Mbak Sarma, kira-kira. Oke, siap. Ya. Kalau tepuk tangan kedengaran nggak ya di sini? Thank you. Datang senang, pulang kenyang. Ya, jadi tadi ada beberapa poin yang sejalan sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Mas Sutikno ya, terutama untuk mengukur ya, tolak ukur diri sendiri gitu melalui lomba gitu. Lalu juga bagaimana sih kita itu harus fokus kualitas kontennya dulu gitu sebelum hal-hal yang lain nih. Karena banyak nih yang penting asal hi guys gitu kan, terus berharap viewersnya langsung tinggi dan duit kali gitu ya Mas ya. Minimal kan sebenarnya kan konten itu kalau yang bagus bisa long last. Oke, aku langsung mau undang aja Mas Sutikno kembali ke dalam ruangan dan Ibu Nia. Kita boleh bergabung lagi sebelum kita membacakan pertanyaan yang sudah banyak nih. Oke. Gimana nih Ibu Nia, semangat nggak nih tadi dengar semangat Mas Sutikno sama Mas Arief dari tadi udah dukung banget new normal, jaga jarak gitu. Bener, luar biasa. Terima kasih yang luar biasa buat Mas Sutikno dan Mas Arief. Dan saya sampai nyatet loh, yang tadi Mas Sutikno untuk mengenali Indonesiamu. Kemudian kalau Mas Arief kuliner Indonesia, karena kuliner itu juga subsektor aircraft. Jadi emang kita jodoh sebagai panelis, maksudnya kan kalau usia kalian kan usia anak saya. Loh. Luar biasa, saya senang banget nih. Warna baju kita yang lain tapi kenapa? Warna baju. Jodoh. Oh, iya sama. Iya. Terima kasih, Mas. Oke, aku juga tadi sampai nyatet loh, Mas. Apa orem tadi yang ada di Malang. Karena biasanya kalau Malang tuh kalau langsung ke Batu, ketan langsung kan pasti ya yang ada di alun-alun ya. Gitu. Saya sampai SMP di Malang loh. Mas Arief saya nggak tahu. Saya taunya OT-OT. Siap kalau boleh tuh. Gitu. Boleh Bu, langsung nanti. Gitu. Aku langsung aja ya membacakan. Ini ada pertanyaan pertama dari Mas Bobby, patadaily.id. Pertanyaan untuk Ibu Nia nih. Handbook ya masih manual Bu. Kira-kira kapan ada versi digitalnya gitu? Apakah akan bisa dilihat di smartphone gitu? Sekarang semuanya ya Bu, biar langsung gampang di smartphone. Itu untuk Ibu Nia. Lalu untuk Mas Sutikno nih. Mungkin nanti Mas Arief boleh menambahkan. Tren traveling di Indonesia saat new normal tuh nanti destinasi wisatanya kemana ya kira-kira gitu. Monggo mungkin Ibu Nia dulu boleh menjawab. Ya, makasih Mbak Moderator, makasih Mas Bobby. Jadi pertanyaannya, iya memang yang digital sedang dikerjakan, nanti ada di Indonesia.travel di bagian essentials. Sekarang itu kita nunggu launching dulu ya, karena nanti ada brandnya nih untuk cleanliness, health, and safety gitu. Ada brandnya, tapi masih rahasia, nanti nggak bikin wow. Nah, sekarang itu kenapa belum launch? Karena kami masih menunggu editing
video tutorial ya yang pakai talent di hotel, di restoran. Dan nanti sekalian juga yang untuk bioskop. Sabar dikit lagi. Sabar. Oke, ditunggu Bu Nia. Ya, Kalau kasih. gitu, iya terima kasih banyak. Lalu untuk Mas Sutikno dan juga Mas Arief, kira-kira trennya gimana ya nanti nih dengan new normal ini gitu? Ada nggak bayangan? Belum mulai traveling kan ya berarti, atau sudah mulai mengunjungi destinasi-destinasi yang dekat atau gimana? Yang dekat-dekat mungkin ada beberapa yang dekat-dekat sini, tapi overall sih belum, Mbak. Jadi kalau untuk tren destinasi pariwisata, ya seperti yang saya bilang tadi, karena keterbatasan akses kita mungkin ke luar negeri, sekarang mungkin trennya adalah wisata domestik gitu. Jadi orang akan lebih prefer, di Raja Ampat, di sana di Maluku, mungkin trennya akan seperti itu ke depannya. Jadi mungkin buat teman-teman pelaku wisata di daerah juga mungkin harus disiapin ini. Jadi jangan sampai ketika teman-teman wisatawannya membludak, tapi daerahnya belum siap nih, karena selama ini kan mungkin nggak ada yang datang juga gitu kan. Selama ini kan mungkin Labuan Bajo, ke Bali gitu-gitu aja. Mungkin sekarang mungkin akan lebih ke timur dikit, mungkin ke Maluku, ke Sulawesi mungkin akan lebih rame. Papua juga mungkin akan lebih rame, apalagi daerah-daerah yang zona hijau gitu loh, zona hijau dari COVID ini mungkin akan lebih trennya akan seperti itu. Jadi konten-konten yang kita buat mungkin akan juga ke sana larinya gitu. Betul. Iya, Mas karena Tikno, betul. Iya, monggo Mbak Bu Nia. moderator boleh ini nggak nambahin Mas Tikno? Yes. Mungkin ini karena kita keterbatasan ya. Saya juga kemarin dinas sih nggak jalan-jalan ke Bali, harus PCR dulu gitu. Mungkin kita bisa staycation ya Mas ya. Jadi staycation yang deket-deket, terus yang outdoor activities gitu ya kan Mas ya. Kemudian juga yang road trip, karena kita kan nyamannya self-driving ya, kita cuma jalan dengan orang-orang yang kita kenal. Tapi kan tetap ya Mas, harus pakai masker, selalu bawa hand sanitizer ya, dan jaga jarak walaupun kita berteman pun ya. Terima kasih Mas. Pasti kita ngikutin arahan dari pemerintah ya, tadi setuju dengan Mas Tika, mungkin untuk zona-zona yang memang sudah aman untuk dikunjungi. Seperti itu. Oke. Aku langsung pertanyaan kedua, ini dari Andari, dari Kumparan. Pertanyaan Ibu Nia. Nah, ini sebenarnya sudah ditanyakan berkali-kali pasti nih Bu Nia ya. Kira-kira kapan ya Bu pariwisata domestik akan dibuka sepenuhnya? Nah, ini nih udah berkali-kali ya Bu pasti ditanyakan. Nah, lalu kiat nih untuk menarik wisatawan domestik lagi gitu untuk kembali berlibur. Oke, makasih moderator, makasih Mbak Andari. Kewenangan untuk membuka itu ada di Satgas lawan COVID ya, dan kepala daerah karena selaku ketua Satgas di daerah. Jadi bukan di Kemenparekraf, tapi poinnya memang sekarang situasinya sangat dinamis ya. Jadi saya pikir Satgas juga akan melihat dulu intinya supaya tidak terjadi gelombang berikutnya. Karena ini kan akan lebih parah kalau terjadi, recovery-nya nanti lebih lama. Jadi ya marilah kita makanya harus sama-sama jaga, kita tekan dengan tadi 3 mantra tadi ya, selalu walaupun bosen tapi itu harus betul pakai Bu, masker, betul. tangan, jaga jarak. Ini kayaknya yang paling susah nih, jaga jarak. Soalnya kalau kita ya orang Jawa Timur ya Mbak sama ya, porek jebret, iya. Kita sekarang nggak bisa lagi begini nih. Jadi ya nggak Mas Tikno ya. Kalau orang Fatima lebih halus. Namaste sekarang ya Mas Arief. Kalau Mas Tikno itu kan, Sutikno kan orang Jawa Tengah lebih halus. Kalau kita Jawa Timur agak gubrak gitu. Karena kadang keakraban itu memang ditunjukkan dengan bahasa yang agak-agak meso gitu. Kalau buat orang Jawa Tengah, aduh, nggak ada yang lebih kasar gitu. Ya, benar-benar. Tapi itulah ya, memang itulah keunikan Indonesia ya. Betul, unik banget Bu gitu. Saya separuh-separuh, Jawa Timur sama ada Sumatera Utara. Nah, sama-sama deh tuh kenceng semuanya. Sama Bu, kalau ketemuan tuh langsung salaman segala macam. Oke, kalau kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kita akan tetap mengikuti ya Bu ya perkembangan yang sudah ditentukan oleh masing-masing dari Satgas. Satgas dan Siap. Ketiga pertanyaan ini akan lebih teknis nih, tadi berhubungan dengan konten yang sudah pemaparan disiapkan Mas Sutikno dan mungkin Mas Arief boleh menambahkan. Dari iqbalsuara.com, nah ini kan sebagian besar masyarakat awam terkadang mendadak nih mengadakan perjalanan wisata gitu, apalagi yang di kota kan mumpung bisa cuti ini langsung deh liburan. Tapi mereka tetap pengen bikin konten nih Mas. Nah, jadi risetnya ini sedikit atau bilang bahkan mungkin tidak ada gitu. Gimana sih cara atau tips sederhana bagi yang awam atau para pemula untuk bikin video vlogging tapi
kualitasnya at least ya memenuhi standar deh gitu. Jadi nggak cuma yang video ecek-ecek gitu. Monggo, Mas Sutiknyo atau Mas Arief. Ya, Mas Tiknyo tuh pengalaman. Oke. Oke, ya. Sip. Jadi Bulan. tipsnya adalah yang kayak tadi seperti saya bilang, itu kita kuatin dulu visual literasi. Meskipun kita sedikit riset pun, ketika kita datang ke satu tempat melihat sesuatu itu di sini loh, di otak kita sudah langsung kebayang banyak, oh nanti seperti ini. Nah kalau visual literasi kita kosong, kita nggak pernah siramin lah ya, kalau istilahnya orang-orang kebun itu siramin. Jadi itu juga ya itu tadi kita datang ke satu tempat ngeblank gitu. Nah buat teman-teman yang membuat konten sekarang juga tipsnya gampang kan, seperti Bu Nia tadi bilang, kenali dulu daerah sekitarmu gitu loh. Jadi saya sering dapat pertanyaan, Mas harus mulai dari mana kayak itu tuh. Jadi saya orang Pati, Mas Arief juga lahir di Pati dulu kalau nggak salah. Oh. Jadi kita kenalin dulu di Pati itu ada apa aja sih sebenarnya. Jadi orang selama ini kan nggak kenal Pati di mana. Oh di Jawa Tengah, nggak banyak yang tahu gitu loh. Jadi inilah saatnya kesempatan buat teman-teman vlogger atau konten kreatif lokal untuk mengenalkan daerahnya seperti apa dengan platform yang udah disediakan sama Google, dengan Instagram dan sebagainya tadi sudah dibahas di situ. Itu waktu yang tepat gitu. Jadi kunci utamanya adalah kita membangun visual literasi supaya walaupun searching kita atau konsep kita di awal kurang kuat, tapi ketika kita datang ke satu tempat langsung ada ide-ide kreatif yang akan muncul. Itu sih Mbak. Siap. Mungkin Mas Arief mau nambahin. Kalau aku nambahin, kalau mau searching sebenarnya kalau aku sendiri ngambil caseku karena aku kan sebenarnya juga ngandot juga dan terbatas nih Mbak waktunya buat jalan-jalan gitu kan. Nah iya benar tuh Mas Arief. Caranya adalah aku nyari orang lokal tadi seperti yang aku sempatkan di paparan tadi sampaikan. Jadi kayak nyari siapa sih, ada temen nggak sih yang di sana, atau mungkin temennya temen, atau mungkin komunitas semacam Genpi kan sekarang juga ada, tiap daerah kan ada Genpi itu generasi pesona Indonesia ya Bu Nia ya, itu ada kan. Terus di sana juga kalau kamu kontak mereka via Instagram atau Twitter pasti mereka juga dengan senang hati memberitahu nih ada apa saja sih di daerah tuh, dan mereka akan senang misalkan kamu ke sana terus kamu kontak, boleh nggak ditemenin jalan-jalan, nanti ntar aku traktir makan deh, aku ini deh aku jajanin kopi atau apa. Banyak kok harusnya teman-teman lokal yang mau membantu. Sebanyak kamu niatnya memang tulus buat sharing dan buat bikin konten untuk mempopulerkan destinasi lokal, itu banyak banget teman-teman yang akan bantuin. Kalau dari aku sih seperti itu, karena aku sudah melakukannya di beberapa kota dan itu berhasil semua sampai sekarang kayak gitu. Ini menarik banget sih, benar ya. Jadi nambah teman juga malah jadinya ya Mas. Betul, ya. Iya. Gitu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Bu Nia, Mas Sutiknyo dan juga Mas Arief. Ini selanjutnya saya baca pertanyaan dari Rahmatullah. Nah, ini sebenarnya dia bertanya nih, dengan semakin banyaknya travel writer atau ya content creator gitu ya, sekarang kan sudah mulai menjamur gitu ya. Nah, bahkan anak-anak sekolah juga kalau ditanya tuh sekarang cita-citanya apa? YouTuber. Ya kan ya, udah banyak sekarang jadi masuk list nih cita-cita gitu. Nah, kira-kira masih terbuka nggak sih peluang untuk menjadi travel creator atau content creator di Indonesia dari menurut pandangan kedua narasumber kita hari ini, Mas Sutiknyo maupun Mas Arief gitu? Masih banget ya. Persaingannya seketat itu kah gitu? Karena kalau aku nganggapnya bukan persaingan sebenarnya, lebih ke kolaborasi, lebih sama-sama punya value apa sih masing-masing, terus kita malah bisa saling collab sebenarnya kan, bukan malah saling compete gitu kan, bukan kompetisi tapi lebih ke kolaborasi. Kalau aku nganggapnya semua terbuka, dan kayak aku pun ketika mulai konten kuliner juga orang nanya, ngapain kau bikin konten kuliner? Orang yang lain banyak, pasti digituin kan di awal. Cuman aku nggak apa-apa karena aku suka makan, aku suka ekspor daerah terutama kulinernya, ya udah aku bikin kuliner. Cuman aku lebih larinya ke kuliner legendaris atau yang mungkin kuliner-kuliner yang dikatakan hampir punah nih, yang hampir dilupakan orang. Mungkin aku akan perkenalkan lagi ke mereka. Jadi semua orang sebenarnya punya misi sendiri. Jadi kamu harus tahu nih misimu apa sebenarnya kayak gitu. Kalau saya nyambung Mas Arief ya. Kalau saya sih lebih masih terbuka lebar. Tergantung kitanya seperti apa, konten kita nantinya seperti apa. Nah, supaya konten kita nggak seperti kebanyakan, dan yang tadi Mbak Sarma bilang datang, halo guys, di sini ayamnya ayam banget, nah gitu-gitu. Nah, kita harus riset dulu kan pastinya, supaya konten kita juga stand out, konten kita juga beda dengan yang lain. Nah, supaya konten kita beda, tadi riset di awal itu sangat penting. Misalnya video travel, misalnya saya mau jalan-jalan ke Banyuwangi, video-video yang ada di Banyuwangi yang udah dibuat orang apa sih? Biasanya saya seperti itu. Nah, supaya nanti video saya beda, sentuhannya seperti apa sih? Bisa jadi saya buat narasi atau saya angkat satu cerita
kecil dari Kampung Kemiren atau apa. Jadi di situ ada sesuatu yang beda dari karya yang kita buat dari karya-karya yang sudah ada gitu loh. Jadi itu yang akan membuat video kita yang tadi Mbak Sarma bilang long lasting. Jadi nggak akan gampang bosan orang nontonnya. Kayak satu video saya, video Kembara namanya, itu jurnal perjalanan saya dari Jakarta ke Timor Leste, explore semua NTT, naik motor matic sendirian. Itu hampir 100 hari saya jalan sendiri. Jadi semua pulau-pulau kecil di NTT saya singgahin gitu. Jadi keseruannya di situ. Jadi nggak banyak orang yang explore sampai ke sana. Sabu tuh tahun 2013 belum ada orang ke sana. Karena masih susah akses sananya juga gitu loh. Jadi itu cerita-cerita menarik yang saya gimana ceritanya harus turun di tengah laut, loncat ke kapal kecil, baru di transfer ke Pulau Sabunya sendiri gitu, karena emang kalau musim angin di sana luar biasa. Nah, konten-konten seperti ini masih long lasting, jadi buat konten kita beda dengan yang lain gitu. Jadi kalau Mas Arief tadi ya jadi bedain gitu. Jadi kalau Mas Arief sesuai dengan passionnya dia gitu. Itu sih Mas Arma. Siap. Aduh, itu tuh nama-nama yang saya belum pernah datengin, Mas Sutikno. Belum sampai jauh banget nih saya ke timur, mungkin karena Sumatera, jadi seringnya ke Sumatera lagi gitu. Nah, karena tadi Mas Sutikno nyebut nama-nama daerah nih, ini ada pertanyaan, ini terakhir ya, sebelum nanti kita closing dan mungkin ada closing statement dari Bu Nia. Ini dari Purbalingga nih, ada Bang Kitwismo dari Purbalingga. Semoga sehat-sehat aja yang ada di Purbalingga semuanya ya. Untuk Mas Sutikno dan Mas Arief, mau tanya dong, gimana sih cara kita tahu kalau sebuah destinasi atau aktivitas traveling itu menarik dan bermanfaat sebagai untuk jadi konten gitu. Nah, mungkin tadi sebenarnya udah sempat dibahas, bisa diulangi lagi kali ya. Jadi gimana sih kita tahu kalau destinasi tersebut gitu dan juga aktivitas traveling kita nih, oh ini menarik nih untuk aku bikin jadi konten nih gitu. Kalau saya biasanya itu tadi semuanya berawal dari riset kecil-kecilan lah gitu. Kalau saya kemarin keliling Papua itu juga risetnya seadanya aja ya. Jadi nanti ketika sampai di lokasi banyak dapat cerita-cerita menarik. Nah mungkin kalau saya emang ketika visual literasi kita sudah terbangun tadi, ketika dapat satu cerita yang menarik itu mungkin buat orang saat ini nggak menarik, tapi saya tahu nanti kedepannya pasti akan hal-hal seperti itu akan menarik gitu. Jadi misalnya kalau saya angkat 1 Tungku 3 Batu di masa-masa yang orang nggak heboh dengan intoleransi dan sebagainya itu, tapi saya punya, kalau saya menyebutnya adalah database digital. Jadi saya punya database di situ dari seluruh cerita Indonesia. Alhamdulillah di sini lumayan lengkap gitu. Jadi kita nggak langsung, wah sekarang yang lagi menarik Bali atau Labuan Bajo, semua orang ke Labuan Bajo semana. Itu videonya tadi akan sama, jadi nggak akan stand out, nggak akan berbeda. Jadi ketika video kita sama, ya udah orang anggapnya itu lagi. Apalagi kalau penyampaiannya juga sama, hai guys dan sebagainya gitu. Jadi orang juga akan bosen lama-lama gitu loh. Jadi kalau saya emang dari awal saya memperkuat diri di narasi. Ya. Jadi bagaimana cara mengatur narasi, bagaimana cara memasukkan drama di situ, bagaimana cara mengatur peak-nya di mana nanti puncaknya supaya orang tersentuh. Kan sebenarnya kalau kita membuat konten akan menyentuh, akan menyampaikan pesan kan. Pesan itu sampai nggak ke orang. Nah, itu biasanya di situ. Jadi kalau melihat destinasi itu menarik atau enggak, atau bakal viral apa enggak, itu tergantung kita mengemasnya seperti apa gitu loh. Jadi kan kalau selama ini orang nggak kenal fak-fak, tapi ketika video itu saya buat, fak-fak di mana gitu, pasti akan ada dampak positif buat fak-fak itu sendiri. Jadi misalnya Purbalingga selama ini mungkin orang nggak banyak kenal, apalagi orang-orang di luar Pulau Jawa gitu. Nah, bagaimana supaya konten kita ini, video yang kita buat ini memperkenalkan Purbalingga dengan cara yang kreatif gitu loh. Itu sih Mas Sarma kalau dari saya. Oke. Ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan dan semua pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi untuk teman-teman semua, karena durasi waktu yang terbatas juga gitu, nanti jangan khawatir, masih bisa tanya langsung dengan ya Ibu Nia gitu melalui channel Kemenparekraf, dengan Mas Arief juga di channel Instagram atau YouTube Mas Arief, juga Mas Sutikno ya teman-teman. Masih banyak ada yang nanya gini, membangun konsistensi gimana gitu, terutama untuk video. Tapi kita semoga ada kesempatan lain untuk berdiskusi, tapi jangan khawatir teman-teman bisa langsung ngobrol dengan narasumber kita ya, di-follow di Instagramnya masing-masing gitu. Dengan sangat terpaksa saya harus menyampaikan bahwa
acara kita sudah mau sampai di penghujung. Terima kasih banyak banget untuk segala macam informasi yang diberikan. Ibu Nia, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan? Ada ujangan lagi nggak nih buat kedua travel vlogger kita hari ini atau calon-calon vlogger yang lagi nonton nih sekarang? Ya, terima kasih luar biasa kepada para vlogger dua nih yang top abis gitu ya. Jadi nitip ya, hashtag semua teman-teman di Indonesia aja. Kemudian juga jangan lupa mantra yang 3 protokol kesehatan. Betul. Yeah. Yang ketiga saya harus jawab nih, kalau influencer ingin kerjasama bagaimana caranya, bisa kirim ke info@indonesia.travel atau tag ya, kalau punya konten yang bagus, tag ke IG pesona_id_travel. Jadi itu, terus intinya sih, we need you all, guys. Saya nggak boleh bilang guys ya. Boleh dong Ibu. Sobat Parekraf, dan saya tergelitik juga nih pengen ngomong apakah tadi kata Mas Sutiknya bikin yang unik gitu ya, dan mengenal local wisdom itu emang bener, tapi poin saya pengen nge-quote nih, being different is more important than being better. Betul. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Ibu Nia. Senang banget saya hari ini bisa ngobrol ya banyak hal dengan Ibu Nia, Mas Sutiknya dan Mas Arief. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Semoga masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita gunakan ya untuk memaksimalkan ini. Sebenarnya dari tadi baik banget yang masih bisa dielaborasi ya Bu ya. Tapi cukup di sini dulu, kita nanti semoga ada kita berjodoh lagi gitu ya. Amin kalau kayak gitu. Baiklah, saya Sarma Daita, teman-teman terima kasih banyak untuk sesi kita hari ini. Jadi di follow terus Instagramnya tadi ya pesona.id, betul ya Bu ya? Dan juga _travel juga semua subscribe channel YouTube dari para vlogger kita hari ini supaya lebih memperkaya visual literasi, narasi-narasi kita untuk konten. Baiklah, satu pengumuman terakhir dari saya, kita masih ada satu rangkaian webinar lagi nih teman-teman hari Selasa besok. Mungkin bisa di-show juga ya posternya cek gitu. Setelah kemarin hari Rabu kita ngebahas tentang musik, hari ini kita ngebahas tentang traveling ya. Konten travel yang sangat menarik sekali. Terakhir kita akan ngebahas tentang gaming. Nah, ini adalah sebuah topik yang lagi naik daun juga nih, teman-teman. Jadi, hari Selasa tanggal 30 jam 1 siang kita akan ngobrol tentang gaming bersama dengan Kemenparekraf dan juga ada narasumber Giring Ganesha. Nah, itu mungkin kalau teman-teman ngeliat wajahnya di situ familiar sekali ya dengan Mas Giring. Baiklah, akhir kata saya Sarma Daita, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih banyak narasumber kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.